selamat pagi keluarga Indonesia. Selamat datang ini di keluarga kita, ini keluarganya Augie. Pagi-pagi aduh, lagi mataharinya lagi terik ya. Selamat datang ini. Jadi pagi-pagi hari ini biasa, kalau saya sih biasanya bangunnya biasa pagi, tapi yang dilakukan adalah nonton basket biasanya. Karena kan nonton live streaming basket itu di sananya malam, kalau di sininya pagi gitu. Dan kalau Diana, ini karena gue yang buka pintu, karena Diana biasa lagi kita kan baru punya anak nih, Anika baru jalan 3 bulan. Jadi ya ini jadwal mompa lah, jadwal nyusu lah, segala macem. Jadi ini adalah ruang tamu kita. Kita nge-vlog. Ini ruang tamu kita. Ini adalah waktu zaman kita pre-wed. Ini foto-foto, ada foto-foto Enzo dan lain-lain. Dan ini adalah salah satu yang selalu gue banggakan. Kenapa gue taruhnya di ruang tamu? Karena ini sejarah di tahun 2015 gue jadi manajer timnas basket putri SEA Games dan dapat medali perak. Itu setelah waktu itu 18 tahun gak pernah dapat medali. Bahkan prestasi terbaik Indonesia terakhir tuh perak itu tahun 91 dan akhirnya diulangi di tahun 2015. Dan ini dapat penghargaan dari Jawa Pos gitu. Dan gue taruh di sini. Yuk kita masuk. Ini adalah ruang kerjanya gua ceritanya, sekalian tempat online schoolnya Enzo. Ini banyakan sepatu ya, banyakan sepatu. Ini koleksi gua lah, ini sepatu-sepatu, jersey basket, jersey bola dan lain-lain gitu loh. Jadi ini gua terus ada jersey, ini sepatu-sepatu juga. Nah ini tempat Enzo sekolah online ya Zo. Enzo say hi dulu, hi gitu. Hai. Enzo biasa ngomongnya apa kalau vlog Zo? Ngomong gimana? Don't forget apa? Iya. Oke. Sambil nunggu Diana kita, karena dia maklum lah tadi pagi-pagi dia lagi nyusuin dulu. Nah ini Anika tuh. Hai Anika. Dari hai. Ini anak papi nih. Dipanggilnya bakso ikan. Ya. Yo hai tuh. Tuh. Hai Anika tuh. Ya Zo. Panggil Enzo juga panggil Anika. Hai Anika gitu. Hai Anika. Hai. Zo, Enzo sayang gak sama Anika? Zo, itu ditanya. Sayang gak sama Anika? Iya. Hei, sayang gak sama Anika? Iya. Sayang papi? Iya. Sayang papi atau sayang mami? Mami. Zo, Enzo Just tuh. kidding. Mami sama papi. Mami sama papi, dia mah pinter. Dia mah kakak yang baik kok, ya sus ya. Jadi kita emang udah membiasakan dari di dalam perut. Jadi di dalam perut nggak ada yang namanya kalau orang ngomong ada iri lah apa, nggak ada. Ini anak mah, aduh tanya deh sampai suster aja ngeliat Yesus ya. Nggak. Baik banget gitu. Baik banget. Jadi Jadi kalau mau mandiin dari iya. Air panasnya bisa digituin, udah nggak panas. Ya, ya. gitu. Jadi nggak ada ini ya, senang ya disayang sama kakak, disayang sama semuanya ya sayangnya. Bu, cuman emang ini adalah bayi yang lahir di masa pandemi. Yaitu waktu di bulan Juli gitu. Nah itu dia, yang hai tuh, dia udah mami tuh. Enam tahun ya, nggak 6 kerasa. tahun udah nggak kerasa ya. Gimana yang? Kayak baru kemarin. Tuh. Berarti kalau nggak kerasa tuh berarti bagus. Iya. Ya, tapi kalau berarti bahagia tuh kan. Ya turun naik lah yang dalam pernikahan sih pasti ya keluarga. Tapi kita semuanya konsepnya konsep bersyukur sih dalam hidup, dalam berkeluarga. Apapun. Itu yang kita jalanin. Jadi kayak kita kemarin aja kita baru ngobrol nih berdua lagi nih. Yang
kita tuh, aduh Tuhan baik ya ngasih kita anak udah lengkap gitu. Karena kan orang biasanya kan kalau dikasih lagi sama nanti aduh kepikiran pengen lagi, tapi juga pandemi, tapi juga sekolah mahal segala macam. Tapi kita udah dikasih lengkap, ya buat kita sih ya udah apa ya, sudah merupakan satu anugerah lah gitu. Dan 6 tahun perjalanan kalau buat gue sih penuh dengan adaptasi, penuh dengan penyesuaian. Diana lah yang hebat ya nih. Karena dia kan hebat. Minta dipuji. Minta dipuji. Pernikahan tuh kalau suami istri tuh perlu loh yang namanya memuji. Kita belajar juga ya. Ya, harus betul. bilang kayak keren, kamu cantik, kamu hebat, itu perlu juga. Walaupun kadang nggak semua orang gampang ya untuk ngomong kayak gitu ya nih. Ya pokoknya menghadap ya namanya dua kepala jadi satu kan itu memang menyatukannya pasti nggak mudah. Cuma memang kita perlu yang namanya beradaptasi, terus dari itu juga Mengandalkan Tuhan sih. Ya, penting. mengandalkan Tuhan dan juga Penyesuaian. ngebalance karena kan kebiasaan yang beda, terus dari gitu juga latar keluarga beda, itu kan juga kadang-kadang jadi satu, kadang-kadang kok di gitu sih, kok di gini sih gitu. Cuman ya harus kita bicarakan dan harus kita temukan titik tengahnya. Jadi itu kita membuat kebiasaan baru di keluarga kita gitu ya, kurang lebih ya. Kita ada pembagiannya lah. Kalau kayak urusan rumah tangga semuanya emang Diana gitu. Kalau gue emang sebagai walaupun aku tetap selalu tahu dia gitu. Jadi bukan yang benar-benar suka diskusi lah gitu. soal apapun ya, soal ngurusin anak, soal asian rumah tangga, ataupun tiba-tiba dia pengen ngurus tanaman dan lain-lain. Kadang-kadang tetap ada diskusinya ya, tetap ngobrol juga, nggak yang langsung nggak aku sendiri mengambil keputusan gitu, nggak langsung yang transfer segini gitu, nggak. Kita yang stres, saudara-saudara. You wanna say something, Zo? Enzo, Papi mau nanya, enggak gini, Enzo kalau gede, kan Papi udah nanya, Enzo kalau gede mau jadi apa? Artis tuh yang kayak gimana sih, Zo? Enggak. Allah, dikompres. Enzo. Kepala pening ya, itu mau buat mami dong. Zo. Ntar sakit kepalanya, Enzo, terlalu dingin. Enzo, artis tuh yang kayak gimana? Ngapain? Dah, oke. Kalau untuk anak ya paling kita siapkan tabungan pendidikan, asuransi, ya selayaknya yang harus kita persiapkan aja sih. Namanya pendidikan kan makin lama makin mahal, jadi kita harus nabunglah dari sekarang gitu untuk nanti dia mau kuliah di tempat yang baik. Iya. Gitu. Tapi apa yang mau dia lakukan sih sebenarnya kita coba support. Kayak sekarang nih udah mulai dia les piano gitu. Jadi ya selama dia mau coba ya silakan. Nah, kalau anak-anak kan kayaknya nggak bisa cuman mereka masih coba-coba segala macam dan emang senang juga. Cuman ya senang aja ngeliat perkembangannya sebenarnya. Kayak Enzo nih makin lama perkembangannya makin baik. Ketika problemnya bisa dari saya ya? Enggak juga. Oh gimana ya Mbak? Enggak lah, sebenarnya kita nggak pernah berpikir bahwa ini adalah problem besar, ini problem kecil. Walaupun orang mungkin di luar bisa melihatnya kayak gitu, itu emang harus dikomunikasikan tiap kali kita ini. Cuman balik lagi ya, support dari keluarga, support dari teman-teman tuh sangat berarti sih buat Diana, terutama pada saat dia harus berjuang sendiri pada saat itu gitu. Pokoknya tips saat menghadapi misalnya lagi ada permasalahan adalah komunikasi harus tetap baik. Iya. Terus juga jangan berlarut-larut atau jangan dipendam. Maksudnya jangan berlarut tuh jangan dieman sampai seminggu, itu jangan. Iya, jadi kita nggak pernah kayak gitu. Diomongin aja kayak gitu apa permasalahannya. Jadi bangun tidur tuh udah perasaan tuh udah tenang lagi, kembali normal kayak gitu. Terus apalagi ya? Tapi kita dari zaman dulu ya kita berpikir kalau berantem atau misalkan marah nggak boleh sampai matahari terbit lagi gitu. Kita selalu ngomong gitu. Jadi ya nggak pernah pengen berlarut-larut gitu. Karena kalau berlarut-larut nantinya, apalagi sekarang ya udah punya anak ya, nanti anak ngeliat. Walaupun gue juga masih penyesuaian sih, suka kadang yang paling penting jangan juga jangan marah depan anak kayak gitu kan, maksudnya ya
maksudnya gimana ya, kita meminimalisir supaya anak melihat kita, pengennya ngeliat kita tuh lagi sayang aja terus, lagi baik. Iya, buat lebih dia kayak ke ininya sih apa mindset anak-anak gitu. Sambil belajar lah. Kalau ngelihat anak tuh kayak nggak pernah cukup sebenarnya, karena ngelihat anak, apalagi anak segede gini, aduh lucu banget gitu. Cuman ya balik lagi ya, tetap harus dikontrol juga ya. Kan sebagai keluarga Indonesia juga 2 anak cukup ya. 2 anak cukup dan sehat gitu. Jadi ya kita dikasih Enzo, Sebenarnya kita udah dikasih Enzo yang lucu, mana smile-nya? Aduh. Tuh. Dikasih Anika yang bulat gini, aduh lucu, ya udahlah Ya ya. pokoknya 2 cukup, tapi kalau misalnya Tuhan percayakan 1 lagi ya Iya udah. pasti udah disiapkan Cuman kita berkatnya pengennya juga. sih 2 aja lah. Jadi biasa nih jam segini balik lagi ini, karena berapa kali breaknya tuh kalau sekolah Enzo? Lumayan banyak sih, dia setiap habis pelajaran ada breaknya. Nah, abis long break tadi, nah sekarang udah mau mulai lagi nih sekolahnya. Ini maminya lagi bertugas untuk mempersiapkan semuanya biar lancar. Kita lihat. Baik, aku temenin Enzo dulu ya. Dia. Ya. Dadah. Bye dulu, bye. Bye Enzo. Iya bye dulu. Bye-bye. Bye. Tuh. Oke. Kalau gitu terima kasih loh buat semuanya yang udah nonton, udah mampir ke rumah sambil cerita-cerita juga. Semoga cerita kita bisa berguna buat seluruh keluarga Indonesia. Sekali lagi walaupun gue juga baru 6 tahun gitu ya berkeluarga, tapi paling nggak setiap keluarga pasti punya cerita, punya pengalaman yang berbeda-beda. Semoga itu bisa jadi pelajaran, bisa jadi berkat juga buat banyak orang gitu ceritanya. Oke, sekali lagi terima kasih ya, dan kapan-kapan silahkan untuk mampir-mampir lagi ke sini. Kalau mampir ke sini jangan lupa bawa makanan, bawa minuman yang banyak ya. Dan untuk kalian semuanya jangan lupa tersenyum, karena kita keluarga Indonesia tersenyum. Dadah.